Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Informasi Penara Khusus Online LKP Dian Cipta Cendikia Kalianda. Pertama akan Elza Widiari. Elza dipresentasikan. Tujuan proyek. Tujuan proyeknya yaitu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi. Tujuan utama dari proyek ini mungkin adalah meningkatkan efisiensi dalam proses pendaftaran kursus online. Yang kedua, memperluas jangkauan. Melalui sistem informasi pendaftaran kursus online, LKP Dian Cipta Cendikia dapat memperluas jangkauan peserta yang dapat mendaftar ke kursus-kursus yang ditawarkan dengan adanya kemudahan pendaftaran online. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan adanya sistem informasi pendaftaran yang baik, serta kursus dapat mengakses informasi tentang kursus yang ditawarkan, jadwal, biaya, dan persyaratan dengan lebih mudah. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, memperbaiki pengelolaan data peserta. Sistem informasi pendaftaran dapat membantu dalam pengelolaan data peserta kursus dengan lebih baik. Pendekatan dalam manajemen proyek, yaitu analisa kebutuhan sistem. Pada tahap ini, tim pengembang melakukan analisis kebutuhan sistem dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Yang kedua, desain aplikasi. Pada tahap desain ini, tim melakukan kegiatan desain sistem berupa rancangan alur, program, rancangan basis data, rancangan input sistem, dan rancangan keluaran sistem. Yang ketiga yaitu programming. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah membuat program dengan mengacu sistem yang dibuat. Keempat, testing. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengujian program untuk melihat kesesuaian sistem yang akan diterapkan dengan aplikasi yang dihasilkan. Dan yang terakhir yaitu implementasi. Pada tahap ini, kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan pengaturan hardware dan software. Ruang lingkup proyek. Adapun pengolahan data DCC Akademi berupa 1. Data calon siswa kursus, yang kedua data pendaftaran calon siswa, dan yang ketiga data pembayaran informasi. Dan pengeluarannya yaitu berupa 1. Laporan jadwal mengajar, 2. Laporan aktivitas siswa kursus, dan yang ketiga laporan hasil belajar. Kriteria penerimaan proyek. Yang pertama, sistem informasi akademik dapat diakses oleh calon mahasiswa di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, sistem informasi akademik dapat diakses oleh admin dan calon siswa kursus kapan saja. Yang ketiga, sistem informasi akademik memiliki sistem keamanan yang baik terhadap ancaman dari software maupun pihak lain. Batasan proyek. Yang pertama yaitu data akademik diperoleh dan diolah dari data calon siswa. Yang kedua, sistem informasi akademik dibangun berbasis web. Yang ketiga, sistem informasi akademik yang dibangun telah memiliki batas akses. Yang keempat, setiap pengguna yang berinteraksi dengan sistem harus melalui proses registrasi atau login. Yang kelima, terdapat seorang administrator yang bertanggung jawab
sistem informasi akademik. Yang keenam, proyek pembangunan sistem informasi akademik akan selesai setelah tahap pembayaran selesai dan penyerahan dokumen manajemen proyek, tidak memasukkan maintenance atau perawatan di dalam proyek. Daftar aktivitas oleh Saso, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Daftar aktivitas untuk mengerjakan pembangunan sistem informasi akademik diperlukan waktu selama 159 hari kerja. Adapun rincian lengkap kegiatan proyek dan durasi waktu yang diperlukan terlihat pada tabel berikut. Yang pertama ada analisa kebutuhan sistem. Poinnya adalah melakukan proses pengumpulan data yang durasi hari kerjanya adalah 8 hari dari pukul waktu atau tanggal 1 di bulan Mei 2023 hingga tanggal 8 bulan 5 2023. Lalu ada poin yang kedua yaitu lakukan pengolahan data hasil wawancara dan kuesioner selama 3 hari, membuat laporan analis kebutuhan sistem. Lalu ada juga desain aplikasi dan ada beberapa item, ada 4 item, yaitu membuat rancangan alur program sebanyak 9 hari, membuat rancangan basis data, membuat rancangan input sistem, dan membuat rancangan keluaran sistem. Ada juga programming. Programming ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu adalah 45 hari. Selanjutnya adalah membuat sebuah database, itu membutuhkan 10 hari, dan form input 5 hari, dan form keluaran sebanyak 5 hari. Dan semua kegiatan dari I ke K itu di merge atau digabungkan sebanyak 5 hari. Lalu ada juga yang namanya testing program. Melakukan testing program ini membutuhkan waktu dari tanggal 4 bulan 8 hingga 11 bulan 8 juga. Membuat lalu perbaikan hasil testing. Dan untuk implementasinya 5 poin, yaitu pertama adalah setting user, ada juga melakukan pelatihan user, membuat manual prosedur, membuat spesifikasi sistem, dan poin terakhir adalah membuat dokumen manajemen proyek. Nah, di sini ada tim manajemen proyek. Pertama adalah saya sendiri, Diki Santoso, sebagai project manager, dan posisinya adalah analis desain dan instalasi program. Lalu ada Sandika Gali, anggota tim programming dan testing program. Miftahul Jana sebagai desain aplikasi dan dokumentasi. Elza Widyasari sebagai training user dan dokumentasi. Oke, baik teman-teman, di sini ada connecting diagram ya, programnya bisa kita lihat. Jadi ada angka 8 itu menunjukkan hari kerja, ditambah dengan poin B 3, dan ini adalah jalur kritis, jalur yang menunjukkan jalur kritisnya. Kita di sini sudah sampai di rencana. Untuk rencana kita poin dan analisis kebutuhan sistem itu kita budgetin sebanyak 2 juta ya. Jadi untuk melakukan proses poin 1.1 itu budgetnya 2 juta dengan jumlah itu 1 orang. Lalu ada melakukan pengolahan data dengan total pertugas atau total biaya 300.000 dengan jumlah hari 3 orang. Membuat laporan sama dengan
melakukan pengolahan data. Lalu ada desain aplikasi, membuat rancangan alur program sebagai kerjanya 9 hari dengan tenaga kerja 1 orang dan tarifnya yaitu 111.000 dengan biaya tenaga kerja yaitu 1 juta. Membuat rancangan dengan durasi waktu 7 hari, jumlah tenaga 1, untuk tenaga kerjanya adalah 107.000 dengan di total yaitu 750.000. Lalu ada juga membuat rancangan input sistem, ya ada total petugas 625.000 dengan tenaga per hari yaitu 5.000. Jumlah tenaga kerja 1 orang, durasi waktunya adalah 5 hari. Sama dengan membuat rancangan keluaran. Lalu ada programming ya, teman-teman di sini di poin ketiga programming itu budgetnya adalah 15 juta rupiah. Jadi untuk programming atau melakukan coding per hari 100.000 selama 45 hari, jadi totalnya adalah 9 juta. Lalu ada membuat database selama periode programming dengan budget 1,5 juta, lalu input 1,5 juta, dan sampai poin 3.5. Adapun poin selanjutnya yaitu testing program. Melakukan testing program dengan budget 1,5 juta, membuat catatan perbaikan 500.000, jadi 150.000 dibagi 2 adalah 125.000 untuk 2 orang ya. Jadi ada perbaikan hasil testing juga yaitu 5 juta. Jadi total dari keseluruhan poin testing keempat adalah 7 juta. Lalu ada poin selanjutnya adalah implementasi. Pertama adalah setting infrastruktur. Sebanyak 8 hari dengan jumlah tenaga kerja 4 orang dengan jumlah total adalah 400.000. Kemudian ada melakukan pelatihan user dengan budget total petugas adalah 1,2 juta dengan tenaga kerja adalah 60.000. Juga ada poin 5.5 manual prosedur dengan budget adalah 100.000 sampai dengan 5.7. Dan total dari keseluruhan 1 juta dari anggaran internal atau anggaran dari perusahaan. Baik, selanjutnya akan Baik, saya dikembalikan ke ambil alih moderator. kembali. Terima kasih, saya ambil alih kembali. Untuk selanjutnya itu akan dibaca kepada Laura, dipersilakan. Laura. Baik, ada gangguan jaringan, ambil kembali, alih kembali. Manfaat yang diharapkan seperti sistem informasi yang diharapkan data dengan baik, akurat, dan aman. Layanan yang optimal terhadap yang calon siswa, staf, serta infrastruktur. Oke. Baik, teman-teman. Presentasi pada malam hari ini sudah selesai. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.